Ini cerita Letjen Purnawirawan Sudarmono seputar detik-detik PKI dibubarkan. Letjen Sudarmono yang dimaksud adalah mantan wakil presiden periode tahun 1988 sampai tahun 1993. Adapun PKI adalah Partai Komunis Indonesia, partai yang diputuskan jadi partai terlarang pasca meletusnya peristiwa G30 SPKI awal Oktober tahun 1965. Partai berideologi komunis ini dianggap jadi dalang gerakan 30 September yang berujung pada penculikan dan pembunuhan 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat ketika itu. Sudarmono saat peristiwa G30 SPKI meletus masih berpangkat letkol. Dalam buku, Di Antara Para Sahabat, Pak Harto 70 tahun, Sudarmono bercerita. Pada bulan Oktober tahun 1965, usai Maijen Soeharto ditunjuk Bung Karno jadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Dirinya bersama dengan Ali Said SH, kelak jadi Ketua Mahkamah Agung, dan Durmawal Ahmad SH menghadap Soeharto. Beberapa hari setelah terjadinya G30 SPKI, Saudara Ali Said dan Saudara Durmawal Ahmad yang pada waktu itu adalah pejabat-pejabat dari Direktorat Kehakiman Angkatan Darat, datang menemui saya di kantor G5 Koti, Merdeka Barat. Kami tentu saja berbicara dan berdiskusi tentang masalah penumpasan G30 SPKI, kata Sudarmono. Keduanya, menurut Sudarmono, menanyakan kepadanya, bahkan menawarkan diri untuk melaksanakan tugas-tugas yang mungkin diperlukan dalam gerakan penumpasan G30 SPKI itu. Pada waktu itu kita semua sudah yakin bahwa G30 SPKI didalangi oleh PKI. Namun kita bertiga sependapat, alangkah baiknya seandainya peranan PKI dalam peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti hukum, yang sampai saat itu belum didapatkan, kata Sudarmono. Maka Sudarmono pun menyarankan kepada Ali Said dan Durmawal untuk mencari alat bukti hukum yang mungkin diperoleh dari hasil pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan salah seorang tokoh PKI yang terlibat dalam G30 SPKI. Ali Said dan Durmawal setelah itu berusaha mendapatkan bukti hukum itu dan berhasil. Beberapa hari kemudian kedua beliau kembali lagi menemui saya dengan membawa hasil berita acara pemeriksaan atas diri Nyono, salah seorang tokoh PKI, yang ditahan oleh Kodam Jaya di Salemba. Kita berpendapat bahwa bahan tersebut amat penting sebagai pangkal tolak pembuktian hukum. Karena itu kami menganggap perlu untuk melaporkan hal ini kepada yang berwenang, yaitu Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jenderal Soeharto di Kostrad, kata Sudarmono. Maka, kata Sudarmono, pada malam hari, Ali Said dan Durmawal segera bergegas ke markas Kostrad dengan maksud menemui Maijen Soeharto. Di markas Kostrad, Sudarmono mengaku menghadap dulu kepada Jenderal Nasution yang sedang ada di Kostrad. Jenderal Nasution menyarankan agar dokumen pengakuan Nyono itu secepatnya disampaikan kepada Pangkop Kamtib untuk bahan pertimbangan selanjutnya. Setelah itu, Sudarmono, Ali Said dan Durmawal menghadap Maijen Soeharto malam itu juga. Maijen Soeharto sangat senang dan menganggap dokumen pemeriksa itu penting sebagai bahan pembuktian dalam mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Sebagaimana diketahui, mereka yang terlibat secara langsung dalam makar dan gerakan G30 SPKI kemudian diadili oleh Mahmilub, termasuk Nyono, kata Sudarmono. Dalam buku yang sama, Sudarmono juga menceritakan detik-detik diambilnya keputusan pembubaran PKI. Ketika itu, pada tanggal 11 Maret tahun 1966 sekitar jam 10 malam, Sudarmono sedang ada di kantornya Sekretaris Markas Besar Angkatan Darat, MBAD, di Merdeka Barat. Tiba-tiba telepon berdering. Setelah diangkat ternyata telepon datang dari Ketua G5 Koti, Jenderal Sucipto. Pak Cipto meminta saya agar segera menyiapkan konsep keputusan Presiden atau Pangti ABRI atau Koti tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Beliau minta agar konsep tersebut harus sudah siap malam itu juga. Beliau sempat menjelaskan bahwa hal ini adalah atas perintah Pangkop Kamtib. Sebagai hasil keputusan rapat Koti yang dipimpin langsung oleh Pangkop Kamtib, kata Sudarmono mengenang kembali detik-detik diambilnya keputusan pembubaran PKI. Setelah menerima perintah tersebut, Sudarmono mengaku senang sekali, karena keputusan inilah yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia. Namun, ia masih risau dan berpikir keras. Apa dasar hukum yang akan diambil untuk membubarkan PKI? Terlebih-lebih karena kita semua mengetahui bahwa Presiden Soekarno pasti tidak berkenan atas putusan itu, kata Sudarmono.
Meski begitu, bersama salah seorang stafnya Murdiono, ia segera menyiapkan konsep pembubaran PKI sambil mendiskusikan materi dan dasar hukumnya. Mengenai dasar hukum, dirinya dan Murdiono berdebat agak mendalam. Sudarmono sendiri merujuk Penpres tentang kepartaian yang berlaku dan organisasi Kopkamtib sebagai dasar hukumnya. Tapi menurut Murdiono kedua hal ini masih kurang kuat, karena justru Presiden Soekarno secara politis tidak menghendaki pembubaran PKI. Sampai kemudian sekitar pukul 1 malam tanggal 12 Oktober tahun 1966. Di saat Sudarmono dan Murdiono sedang sibuk menyiapkan konsep pembubaran PKI, datang Brigjen Budiono membawa dokumen penting, yaitu surat perintah tanggal 11 Maret. Surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto, yang memberikan wewenang kepada Pangkopkamtib untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan jalannya pemerintahan dan menjamin ketertiban, dan sebagainya. Surat perintah tersebut, yang sekarang terkenal dengan sebutan Super Semar, diperbanyak difotokopi di kantor kami. Dengan adanya Super Semar itu, maka terselesaikanlah masalah dasar hukum yang kita perdebatkan tadi. Setelah konsep Kepres Pangti Abri atau Koti diketik bersih, maka dengan secepatnya pula dikirimkan kepada Jenderal Sucipto yang masih rapat di markas Kostrad, kata Sudarmono. Paginya, kata Sudarmono, pada tanggal 12 Maret tahun 1966, dirinya telah menerima Kepres _Pangti Abri _Koti nomor 1_3_1966 tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya di seluruh Indonesia. Sudarmono pun membaca isi keputusan tersebut. Ternyata isinya sama seperti konsep yang ia siapkan pada malam hari sebelumnya bersama Murdiono. Kecuali satu tambahan dari Pak Harto. Beliau menambahkan kalimat dengan berpegang teguh pada 5 azimat revolusi Indonesia, mendahului diktum pembubaran PKI, kata Sudarmono. Belakangan, Sudarmono sempat menanyakan hal itu kepada Soeharto. Mengapa Soeharto menambahkan kalimat tersebut? Ditanya seperti itu, Soeharto hanya menjawab singkat, bagaimanapun kita harus tetap loyal kepada pimpinan. Waktu itu, kata Sudarmono, Bung Karno dianggap sebagai pemimpin besar revolusi.